Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang integrasi regional Indonesia dan APEC. Perkenalkan, nama saya Johan Darmawan, NRP-nya 130117055. Nama saya Syarifana Mira. Perkenalkan, nama saya Rahma Musaad dengan NRP 130117117. Nama saya Fajrina Nursabila Yunianto dengan NRP 130118040. Jadi APEC adalah salah satu forum kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang cukup diperhitungkan dalam beberapa dekade terakhir. APEC ini dibentuk pada tahun 1989 dan juga forum ini tuh relatif cukup agresif dalam membahas isu-isu ekonomi, khususnya upaya pembentukan liberalisasi perdagangan dan juga investasi di kawasan. Terus salah satu komitmen atau milestone APEC yaitu komitmen Bogor Goals tahun 1994. Jadi dalam deklarasi ini anggota APEC sepakat untuk terciptanya liberalisasi perdagangan dan investasi tahun 2010 bagi ekonomi maju dan juga tahun 2020 bagi ekonomi yang berkembang. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, APEC juga telah memulai membahas langkah lebih lanjut dengan upaya pembentukan Free Trade Area of the Asia Pacific atau yang biasa kita sebut FTAAP. Terus APEC ini juga bergerak pada bidang kerjasama ekonomi yang dilatar belakangi saling ketergantungan negara-negara Asia Pasifik. Jadi kerjasama APEC ini dibentuk dengan alasan bahwa dinamika perkembangan Asia Pasifik yang semakin kompleks dengan diwarnai oleh perubahan besar pada pola perdagangan dan investasi, arus keuangan, dan teknologi, serta perbedaan keunggulan komparatif, sehingga diperlukan konsultasi dan kerjasama intraregional. Jadi anggota APEC ada negara Australia, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Cina, Chile, Filipina, Cina, Hong Kong, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Thailand, Vietnam, Papua Nugini, Singapura, Selandia Baru, Rusia, Jepang, Cina Taipei, Peru, dan Kanada. Nah, di sini bisa kita lihat ada 3 pengamat APEC, yaitu yang pertama adalah ASEAN Secretariat, yang kedua ada Pacific Economic Cooperation Council, dan yang terakhir adalah Pacific Islands Forum Secretariat. Prinsip kerjasama APEC. Kerjasama di APEC dibangun berdasarkan beberapa prinsip, yaitu konsensus yang berarti bahwa semua keputusan di APEC harus disepakati oleh dan bermanfaat bagi 21 ekonomi anggota. Yang kedua, voluntary and non-binding, yang berarti semua kesepakatan dalam forum APEC dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Yang ketiga, concerted unilateralism, yang berarti pelaksanaan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap ekonomi tanpa syarat resiprositas. Lalu yang terakhir ada differentiated time frame, yaitu bahwa setiap ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Apa tadi? Mekanisme kerja APEC bermuara pada para pemimpin ekonomi APEC yang melakukan pertemuan setahun sekali dalam APEC Economic Leaders Meeting. Sebelumnya, para menteri luar negeri dan menteri perdagangan APEC menghadiri pertemuan bersama dalam APEC Ministerial Meeting. Hasil kesepakatan para pemimpin ekonomi dan menteri APEC tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh para pejabat tinggi APEC yang bertemu lazimnya 3 kali dalam setahun. Pada tingkatan teknis, hasil-hasil pertemuan senior official meeting akan dilaksanakan oleh komite, working groups, fora, dan subfora. Kementerian atau lembaga focal point APEC di Indonesia. Koordinator Nasional Indonesia untuk APEC berada di bawah tanggung jawab Kementerian Luar Negeri. Selain itu, guna mendukung partisipasi aktif Indonesia di berbagai fora dan subfora APEC dimaksud berbagai kementerian atau lembaga nasional terlibat aktif dan berkontribusi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
seperti Kementerian Perdagangan di Komite on Trade and Investment atau CTI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Economic Committee atau EC, dan Kementerian PPN atau Bappenas di Steering Committee on Economic and Technical Cooperation atau SCE. Manfaat APEC adalah sebagai organisasi yang bersifat fleksibel. APEC menjadi sarana untuk membahas berbagai isu-isu perekonomian internasional. Yang kedua, APEC berfungsi sebagai forum konsolidasi untuk membawa negara-negara menuju era perdagangan terbuka yang sejalan dengan prinsip perdagangan multilateral. Manfaat APEC yang ketiga adalah meningkatkan peran masyarakat serta swasta yang ada di Indonesia menuju liberalisasi perdagangan. Hal ini berdasarkan pada salah satu pilar APEC terkait fasilitasi perdagangan dan investasi. Pilar tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif secara langsung terhadap dunia usaha Indonesia. Dalam hal ini adalah kelancaran arus distribusi barang dan jasa dari Indonesia sendiri kepada negara-negara anggota APEC yang lain. Contoh, realisasi manfaat yang diterima Indonesia terkait poin ini antara lain penyediaan prosedur kepabeanan dan pelaksanaan APEC Business Travel Card atau ABTC. Manfaat APEC yang keempat adalah meningkatkan human and capacity building di Indonesia. Dengan kemampuan negara memanfaatkan berbagai proyek APEC untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia, baik itu proyek yang disponsori para anggota organisasi atau melalui skema APEC. Sebagai sumber untuk meningkatkan potensi ekonomi, perdagangan, serta investasi Indonesia, manfaat yang diperoleh dari adanya organisasi adalah meningkatkan arus barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi negara-negara yang tergabung sebagai anggota. Negara Indonesia sendiri mempunyai potensi yang terbilang besar jika memanfaatkan pasar organisasi baik dalam ekspor maupun investasi. Hal itu dikarenakan kebanyakan negara anggota organisasi adalah mitra dagang Indonesia. Lalu, sebagai forum untuk saling bertukar pengalaman, forum organisasi rasanya berbentuk policy dialog yang mempunyai manfaat besar, karena melaluinya dapat ditarik pelajaran serta pengalaman yang bersifat positif ataupun negatif, sehingga para anggota organisasi dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil dan membuat kebijakan liberalisasi perdagangan dan investasi, lalu memproyeksikan berbagai kepentingan Indonesia berdasarkan konteks ekonomi secara internasional. Bergabung menjadi anggota APEC membuat Indonesia memiliki kemampuan untuk memproyeksikan berbagai kepentingan negara serta mengamankan posisinya dalam tata hubungan internasional yang bersifat bebas dan terbuka. Tujuan APEC. Jadi tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di daerah Asia Pasifik. Hal ini diwujudkan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan lebih terbuka, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi dari para anggotanya. Pilar dasar APEC. Di sini ada 3 macam. Yang pertama, perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka. Yang kedua, perdagangan dan investasi yang difasilitasi pemerintah antar negara. Lalu yang ketiga, kerjasama ekonomi dan teknik atau Ecotech. Berikut adalah pro dan kontra APEC. APEC mendorong pemerintah Indonesia membuka pasar bebas seluas-luasnya. Hal itu diwujudkan dengan penghapusan tarif, menghapuskan berbagai subsidi domestik, dan semua bentuk perlindungan ekonomi domestik. Akibatnya, Indonesia semakin menjadi pasar bagi produk impor dari negara-negara maju. Saat Indonesia membuka diri pada APEC, di sisi lain Indonesia membuka pasar untuk produk-produk luar negeri, namun tidak mendorong koperasi dan UMKM untuk tumbuh. Sejauh ini, keberadaan APEC kurang membawa manfaat nyata bagi Indonesia, dan sampai saat ini juga Indonesia masih menjadi objek sasaran pelaku perdagangan internasional.
sementara koperasi dan UMKM tidak dikembangkan. Berikut bisa kita lihat pada tahun 1997, pertumbuhan ekonomi India rata-rata mencapai lebih dari 7%, sehingga angka kemiskinan berkurang sekitar 10%. India juga meraih pertumbuhan domestik bruto sebesar 9,6% pada tahun 2006 dan 9% pada tahun 2007 dan 6,6% pada tahun 2008. Hal ini berdasarkan data IMF. Pertumbuhan ekonomi India meningkat secara signifikan pada beberapa tahun terakhir. Dan kini India adalah negara dengan PDB terbesar ke-11 di dunia. Hal ini membuat India menganut sistem pasar dengan menekankan perdagangan luar negeri dan investasi dari luar negeri. Jadi kesimpulannya adalah yang mendasari Indonesia menyetujui APEC karena untuk kepentingan negara dalam rangka mempersiapkan dan mengantisipasi sedari awal kebebasan perdagangan dunia dan untuk mengamankan kepentingan nasional negara. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.